Persennya baru mungkin sekitar 25%, baru bagian belakang dan bangunannya ya, belum finishing dan lain-lain. Konsepnya sih aku kurang ngerti juga ya. Kayaknya sih lebih ke simple minimalis aja sih yang nggak terlalu. Jadi Mael tuh sama gue adalah punya kisah. Jadi waktu awal gue bikin konten dulu, saat gue masih bukan siapa-siapa, Mael adalah salah satu orang pertama yang ngajak gue collab waktu itu. Dan gue selalu ingat itu, dan dia yang selalu nge-support gue dengan berbagai macam caranya dia supaya gue ngonten. Padahal gue sendiri juga sebenarnya pribadi nggak kepengen ngapa-ngapain juga dengan dunia perkontenan, tapi dia yang selalu nge-support dan gue selalu ingat jasanya lah, ibaratnya seperti itu. Dan gue sama Mael tuh hubungan kita masih selalu bagus sampai sekarang, terutama waktu dia berpisah dan kemudian sekarang dia menikah lagi, ya gue jadi ikut ada di momen itulah, bahagialah buat dia. Tapi gimana melihat pernikahan keduanya dia ini seperti dia wajah bahagianya terpancar atau seperti apa? Kalau aku lihat yang terpancar rona kebahagiaan lebih ke istrinya ya. Kalau Mael kayaknya kalau kita cari sisi kebahagiaan dari wajahnya mah agak kurang gitu ya kan. Mungkin karena dia itu kurang tersenyum ya. Dia lebih banyak menangis ya kan. Tapi kalau aku tengok-tengok sepertinya kalau dari aku ngikutin ya, sepertinya dia menemukan orang yang mungkin bisa lebih membuat dia merasa apa ya? Lebih bisa merasa apa ya, kalau istilahnya tuh lepas kali ya. Mungkin ya, aku juga nggak tahu karena kan setiap orang hubungannya pasti punya kisah masing-masing, dan aku pikir dia bisa menjalani kisah dia yang sekarang untuk masa depan dia, terutama dia juga bisa punya keturunan nanti, bisa ada preman-preman junior yang akan ya membuat konten-konten yang tidak berfaedah ya kan. Tapi kita tonton ya, all the best lah buat dia. Ini terkait bangun rumah baru katanya nih 1.000 meter. Ini gimana konsepnya dan ini impian sejak lama atau seperti apa ya? Sebenarnya ini bukan impian, jadi waktu itu aku kebetulan ada rezeki dan istriku yang menyarankan untuk membeli tanah yang agak lebih besar karena aku tuh dia kasihan ngelihat aku, kadang-kadang aku kerja dari toilet, kadang-kadang aku ngerja di beranda rumah, kadang-kadang aku pergi ke lapangan basket komplek bersama dengan timku ya. Jadi kadang-kadang dia kasihan, dia bilang udah waktunya kamu perlu space yang lebih besar untuk kamu bekerja. Terus aku ngerasa kayak emang aku pantas ya, karena aku nggak ada kepikiran sih sebenarnya untuk punya sesuatu yang wah gitu kan. Menurut dia bukan masalah pantas, masalah kebutuhan gitu. Dan akhirnya karena kebutuhan itu dengan rezeki yang ada kita belikan tanah lah dan kita bangun pelan-pelan sih gitu. Persennya baru mungkin sekitar 25%, baru bagian belakang dan bangunannya ya, belum finishing dan lain-lain. Konsepnya sih aku kurang ngerti juga ya. Kayaknya sih lebih ke simple minimalis aja sih, yang nggak terlalu banyak spending pengeluaran ya, dengan mungkin hal-hal yang mahal ya gitu. Begitu dong. Konsep itu memakan biaya berapa miliar itu? Waduh, kalau ngomongin duit aku kayaknya enggak deh ya. Soalnya aku bukan tipikal yang suka membicarakan berapa budgetnya. Tapi yang paling pasti kita bersyukur rezekinya ada. Tapi yang ini unik ya, saya beli pertama tanahnya itu KPR. Jadi itu rumah berikut tanah. Jadi kita ngambil kredit di bank. Jadi kita bukan beli cash, tapi setelah ada rezeki baru kita bisa lunasi gitu. Jadi kalau kalian pengen ngelihat gua bahwa Denny itu hedon banget ya, uangnya sekarang banyak, enggak juga. Kami merintis pelan-pelan gitu. Jadi semua step by step. Dan aku nggak masalah ketika orang tahu bahwa seorang Denny Sumargo aja dia KPR segala macam. Oh, itu realistis hidup gitu loh. Dan makanya aku nggak pengen terlalu ngomongin masalah berapa besarnya, harganya, biayanya. Karena apa ya, bukan karakterku sih. Jadi rumah nanti jadi kayak kompleks gitu nggak sih, karena kantor dan juga rumah tinggal gitu? Ada kantornya, ada rumah tinggalnya, dan juga Ciolif jadi punya ruang private sih. Kalau di rumahku yang sekarang kan karyawan mondar-mandir. Seperti aku bilang, kadang-kadang di ruang tamu, kadang-kadang di depan. Jadi Ciolif punya private area dia sendiri sih. Yang aku pikirkan itu sih. Selain itu targetnya apa lagi? Targetnya nggak ada, karena saya pribadi sebenarnya nggak terlalu banyak pengen punya target. 2022 kemarin aja begitu banyak hal yang baik yang terjadi aja aku nggak sangka gitu loh. Jadi kalau sekarang aku pengen ngejalanin dengan fokus sama kesehatan, jauhin masalah ya. Kemarin aja udah kena somasi awak ya,
ya kan, untuk nggak jadi. Paling nggak bisa berkontribusi dengan sesuatu yang aku suka. Orang masih ingat sama aku aja udah terima kasih banyak. Tapi soal somasi kemarin itu udah beres. Udah sih, dari Mas Sunang udah menjembatani, memberikan informasi kepada pihak keluarga Mas Ferry, dan mereka juga menerima dengan baik, dan aku pikir all good. Siap. Gimana artinya agak khawatir juga pasti dengan adanya somasi itu dan apa yang bisa menjadi pelajaran buat Anda itu sendiri? Oke, jadi yang bisa jadi pelajaran adalah semua orang bisa tersinggung, dan saya juga tidak bisa menghindari hal seperti itu, tapi saya juga harus menghargai ketersinggungan seseorang sedalam batas manusiawi. Aku kemarin pikir ya kasihan juga gitu kalau keluarganya sampai akhirnya kenapa-napa, walaupun mungkin masyarakat lebih banyak yang mungkin apa ya istilahnya tidak menyukai gitu. Saya nggak ngelihat dari sisi itu, saya lebih lihat dari sisi manusiawinya gitu loh. Kalau ada dari saya yang mungkin membuat tersinggung, ya saya minta maaf sewajarnya gitu. Dan aku pikir itu adalah hal yang harus saya berikan contoh kepada manusia gitu loh, supaya orang tuh tahu bagaimana bersikap. Itu sih. Oke, Deh. greeting selaku doa untuk Apa? Oh ya, oke. Miley dan Anggita, panjang pernikahan kalian, bagus rezeki kalian, segera diberi keturunan, dan banyak buah-buah yang baik lah dalam pernikahan kalian, bisa jadi inspirasi untuk orang-orang di luar sana yang ngefans dan ngikutin perjalanan kalian. I love you both, all the best. Thank you. Bang. Makasih ya. Thank you.